Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11-9 yang akan membahas mengenai kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. A. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Peristiwa dan perkembangan di tingkat regional dapat memiliki dampak dan konsekuensi yang lebih luas di tingkat global. Begitu pula sebaliknya. Hubungan antara situasi regional dan global sangat saling terkait dan saling mempengaruhi dalam perkembangan sejarah. 1. Interaksi dan pertukaran. Situasi regional dan global saling terkait melalui interaksi dan pertukaran antara berbagai wilayah di dunia. 2. Penyebaran budaya dan ideologi. Situasi regional mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penyebaran budaya, ideologi, dan gagasan. 3. Isu global dan tanggapan regional. Isu-isu global seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, atau krisis kemanusiaan seringkali membutuhkan tanggapan dan kerjasama regional untuk mencapai solusi yang efektif. 1. Jalur rempah dan interkoneksi bangsa asing. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Kerajaan Jawa pada awal abad 2 Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi juga sebagai tempat persinggahan jalur maritim internasional. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah Champa dan Kamboja. 2. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Sejarah jatuhnya Konstantinopel bermula dari penyerangan Konstantinopel oleh Sultan Utsmani Muhammad II pada tahun 1453. Sultan Utsmani Muhammad II yang bergelar Al-Fatih. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan ibu kota dan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Letak Konstantinopel yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasai, termasuk umat Islam. Umat Islam termotivasi mengembangkan peradaban Islam dan mengambil wilayah strategis seperti Konstantinopel untuk mempermudah proses penyebaran agama Islam. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman membuat riwayat Kekaisaran Romawi berakhir. Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam. Ibu kota berganti nama menjadi Istanbul yang berarti tahta Islam. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa-bangsa Eropa yang menjadi kesulitan terutama dalam bidang perdagangan. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara pada abad ke-15. Laporan para perdagangan Asia mengenai kekayaan dan kebesaran Malaka terdengar oleh Portugis. Hal tersebut mendorong Raja Portugal untuk menemukan kota tersebut dan menjalin persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya mereka disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah, namun sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim meyakinkan bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh, namun mereka berhasil lolos. Akhirnya, Portugis tidak memiliki opsi lain selain perang. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka dengan membawa 17 hingga 18 kapal dengan 1.200 pasukan tentara. Di saat yang bersamaan, Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri. Hal ini kemudian melemahkan pertahanan Malaka dan akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan. Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa asing yang datang ke Indonesia.
Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Misi awalnya adalah perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Namun karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, lalu dibentuklah VOC pada tahun 1600. Posisi VOC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak oktroy. Isi dari hak istimewa tersebut adalah terkait tata cara kompeni atau militer dan kolonialisasi, kependudukan para direktur, partisipan dagang, dan pajak. B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sejak era kolonial, Nusantara memang sudah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Oleh sebab itu, tidak heran banyak bangsa asing yang ingin datang ke Nusantara untuk berdagang termasuk bangsa Eropa. 1. Saudagar dan penguasa lokal. A. Saling menguntungkan. Dinamika hubungan antara saudagar dengan penguasa lokal di Nusantara sebelum datangnya bangsa Eropa didasari pada keuntungan bersama. B. Membawa tantangan baru. Terjadinya dinamika hubungan antara saudagar dan para penguasa lokal telah membawa perubahan dan tantangan baru. C. Perubahan politik. Sejumlah kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit mengalami kemunduran sebagai dampak dari serangan kerajaan lain. D. Masuknya ajaran agama Islam. Mayoritas saudagar yang datang ke Nusantara adalah Muslim, sehingga terjalinnya hubungan antara saudagar dengan para penguasa lokal turut membawa masuk ajaran Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13. E. Penjajahan oleh bangsa Eropa. Melihat dinamika hubungan saudagar dengan para penguasa lokal yang menguntungkan ini telah mengundang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia pada abad ke-16. Bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berusaha menguasai perdagangan di Nusantara dengan cara monopoli, perang, atau kolonialisasi. 2. Perang antar negara Eropa untuk menegakkan bidang politik Indonesia. Perang antar negara Eropa yang berdampak pada Nusantara terjadi pada masa kolonialisme Eropa di abad ke-16 sampai 20. Pada saat itu, negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugal saling bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah Nusantara. Upaya menegakkan bidang politik di Nusantara oleh negara-negara Eropa seringkali mengakibatkan penindasan, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan sosial budaya yang signifikan di wilayah tersebut. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Eropa menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia modern. A. Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 1529 di Zaragoza, Spanyol. Secara garis besar, isi perjanjian Saragossa tetap membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol, sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brasil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sebagai konsekuensi dari perjanjian Zaragoza, maka Spanyol harus tetap meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus di Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku, termasuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. B. Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah kesepakatan yang dibuat antara Portugis dan Spanyol pada akhir abad ke-15. Adapun isi perjanjian Tordesillas, pembagian dunia lewat garis demarkasi di mana Spanyol berkuasa atas tanah di sisi barat garis, sedangkan Portugis di sisi timur. Lewat perjanjian Tordesillas, Portugis dapat berkuasa atas Brasil selama 300 tahun. Selain itu, perjanjian Tordesillas juga membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika. 3. Melawan kuasa negara kolonial. Sebelum abad ke-19, perlawanan dilakukan dengan perang fisik dan bersifat kedaerahan.
Sedangkan setelah abad 19, perlawanan dilakukan lewat organisasi pergerakan nasional dan bersifat nasional. A. Sebelum abad ke-19. 1. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram dan VOC sempat mengirimkan utusan untuk berdiplomasi. Hubungan yang awalnya baik, dalam perkembangannya berjalan tidak harmonis. Sultan Agung yang mengharapkan bantuan dalam penyerangannya ke Surabaya ternyata tidak mendapat dukungan dari VOC. Faktor lain adalah bahwa kehadiran VOC di Batavia seringkali menghalangi kapal dari Mataram yang akan melakukan perdagangan ke Malaka. Hal ini menjadikan dorongan yang kuat untuk dapat mengusir VOC dari tanah Jawa. Penyerangan Kesultanan Mataram ke Batavia dimulai pada tahun 1628 dan terus mengalami kegagalan. Setahun berselang, Sultan Agung menyiapkan serangan keduanya, namun akhirnya juga mengalami kegagalan karena ketika itu terjadi wabah kolera dan malaria. Gudang-gudang perbekalan untuk perang Kesultanan Mataram juga dibakar musuh, sehingga persediaan makanan tidak mencukupi dan pasukannya juga kalah dalam hal persenjataan. 2. Perjuangan rakyat Banten. Didorong oleh penguasaan VOC terhadap Batavia, seringkali timbul persaingan untuk menjadi bandar dagang internasional di kawasan Selat Sunda. Sikap VOC juga menunjukkan usaha untuk menggoyahkan politik kekuasaan Kesultanan Banten. Akhirnya, Sultan Banten atau Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan dengan bekerja sama dengan saudagar asing lainnya, yakni Inggris. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan penyerangan kepada kapal VOC di perairan Banten serta wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Sementara itu, kekuasaan di Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Haji. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melancarkan politik adu domba atau divide et impera, yang pada akhirnya dapat mengalahkan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dan VOC dapat menguasai perdagangan di pesisir Jawa. 3. Perjuangan rakyat Indonesia Timur. Di bagian timur Nusantara, perlawanan penjajah juga dilakukan oleh Kesultanan Gorontalo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku menjadi awal pecahnya Perang Makassar di tahun 1669. VOC sejak tahun 1660 diketahui berambisi menguasai wilayah pelabuhan Somba Opu. Kesultanan Gorontalo bersekutu dengan Wajo, sedangkan VOC bersekutu dengan Arung Palaka. Raja Bone yang sedang bersekutu dengan Kesultanan Goa. 4. Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah sebuah deklarasi kekalahan Goa dari VOC serta disahkannya monopoli perdagangan barang-barang komoditi yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Isi perjanjian Bongaya meliputi Makassar harus mengakui monopoli VOC. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Makassar harus membayar kerugian peperangan. B. Setelah abad ke-19, mereka berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani di daerah masing-masing. 1. Perlawanan rakyat Jawa. Perang Jawa adalah salah satu perang besar yang terjadi untuk melawan penjajahan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sejarah Perang Jawa atau dikenal juga dengan sebutan Perang Diponegoro bermula dari kedatangan Marsekal Herman William Daendels di Batavia pada tahun 1808. 2. Perlawanan rakyat Sumatera. Perang Padri merupakan konflik yang melibatkan kaum Padri dan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Perang Padri berlangsung sejak tahun 1803 hingga 1838. Pada awalnya, Perang Padri diawali dari perang saudara dan berlanjut melawan pemerintahan kolonial Belanda. 3. Perlawanan rakyat Bali. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali bermula karena tindakan protes Belanda terhadap kebijakan kerajaan Bali yang disebut hak tawan karang. Aturan tersebut memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk mengambil dan merampas muatan kapal asing yang terdampar di perairan Bali. Namun, protes Belanda kepada penguasa lokal di Bali tidak membuahkan hasil. Hak
hak tawan karang tetap berlangsung sehingga memicu terjadinya perang puputan Margarana atau perang habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang melawan bangsa kolonial Belanda. 4. Perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat di Kalimantan dikenal dengan Perang Banjar pada tahun 1859 hingga 1905. Hal ini terjadi karena monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan sangat merugikan pedagang pribumi. Beban pajak dan kewajiban rodi terhadap rakyat yang memberatkan dan intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar membuat rakyat ingin melakukan perlawanan. Pemimpin perlawanan ini yakni Pangeran Antasari yang merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Ia berkali-kali memimpin serangan terhadap Belanda. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda dan benteng Belanda di Tabanio sehingga menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Ia mendapatkan julukan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin yang diberikan oleh para pengikutnya. C. Dampak penjajahan di negara koloni. A. Dampak ekonomi. Penjajah memonopoli wilayah sehingga menyebabkan gangguan dalam perdagangan. Perekonomian mengalami transformasi dari sektor pertanian pangan ke sektor perkebunan. Perdagangan internasional di Nusantara terganggu oleh monopoli perdagangan VOC. Dampak positif bidang ekonomi kolonialisme Belanda adalah masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis, diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. B. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman yang lebih luas. Jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi. Perbaikan jalan darat yang membentang dari Anyer hingga Panarukan juga dikerjakan dengan serius. C. Kesehatan dan higienitas. Dokter Jawa melalui pendidikan formal, sedangkan Mantri Kesehatan dilahirkan dari pelatihan-pelatihan khusus sesuai bidang penyakit dan aspek kesehatan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Selain dokter pribumi, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah didirikan beberapa waktu sebelumnya. Pada 1641, VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Pemerintah kolonial juga telah mulai membangun sarana dan prasarana pendukungnya. Sejalan dengan pembangunan perusahaan perkebunan di era tanam paksa akhir abad ke-19. D. Mobilitas sosial. Dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Perkembangan perkebunan di Indonesia menyebabkan munculnya tuntutan untuk pemenuhan tenaga kerja. Pemerintah kemudian mendatangkan para pekerja dari daerah ke pusat-pusat perkebunan. Mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi di masa kolonial Belanda itu. G. Munculnya sentimen rasial. Sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni golongan Eropa sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi, B. Golongan timur asing meliputi negara Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas 2. C. Golongan pribumi, kelas ketiga atau golongan terendah. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial. Pada 13 Juli 1919, orang Indo atau campuran Eropa pribumi membentuk Indo-Europe Fairborn atau EAV. EAV sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang Belanda Totok. Mereka menganggap orang pribumi rendah
yang disebut inlander. Inlander adalah ungkapan kasar dan rendahan bagi orang pribumi dan disamakan dengan bodoh dan udik. Dampak politik. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC dan digaji oleh pemerintah kolonial. Munculnya perlawanan dari rakyat Nusantara terhadap penerapan sistem pemerintahan Hindia Belanda. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.